Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir bercampur lumpur terjadi di Lempake Samarinda Utara menyebabkan aktivitas warga terhambat. KPU di berbagai daerah di Kaltim disibukkan oleh pendaftaran caleg dari masing-masing parpol peserta pemilu 2024. Balap mobil Tamiya di Samarinda berlangsung seru dan pesertanya datang dari berbagai daerah termasuk dari Kalimantan Selatan. Iring-iringan kendaraan ini hendak mendaftarkan calon legislator dari salah satu partai politik peserta pemilu pada Minggu siang. Tak lama berselang, rombongan dari partai lainnya juga tiba. Situasi tersebut menyebabkan sekretariat KPU di Jalan Juanda Samarinda ramai. Ketua KPU Kota Samarinda, Firman Hidayat menyatakan, hingga lewat tengah hari terdapat 2 partai yang mendaftarkan calegnya. Meski begitu, KPU tetap bersiaga hingga batas waktu pukul 00.00 WITA. Firman berharap semua parpol sudah mendaftarkan calegnya sebelum batas waktu yang ditetapkan. Hari ini KPU Kota Samarinda menerima 2 partai politik. Yang pertama adalah Partai Golkar sebagai partai ke-9 yang mengajukan daftar bakal calon dan dilanjutkan oleh Perindo yang mengajukan merupakan partai ke-10 sampai pukul 12.35 siang ini di KPU Kota Samarinda. Dan berarti masih ada 8 partai politik yang masih akan kami tunggu sampai pukul 23.59 malam nanti. Karena kami memilih hari terakhir, hari yang keramat buat kami, hari yang bersejarah buat kami, hari yang siap untuk berjuang untuk meraup kemenangan di 2024 yang akan datang. Dan kami yakin Partai Perindo bisa diterima oleh masyarakat Kota Samarinda dengan program-programnya, program kerakyatan, UMKM dan ekonomi kerakyatannya. Itu yang kami andalkan untuk warga masyarakat Kota Samarinda. Semua berjalan lancar dan semua bisa diterima dengan dinyatakan lengkap dan diterima. Baik. Kami berharap dengan nomor ini menjadi keberuntungan buat kami. Ada hal yang baik mungkin tentunya walaupun angka-angka ya, tapi mudah-mudahan itu membawa keberuntungan buat kami. Usai masa pendaftaran, tahapan berikutnya adalah verifikasi berkas caleg. Proses ini akan berlangsung dari tanggal 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Sekretariat KPU Kota Balikpapan hingga Minggu sore telah menerima berkas calon legislator dari 12 partai politik peserta pemilu tahun 2024. Ke-12 parpol ini datang secara bergilir ke Sekretariat KPU sejak dibukanya penyerahan berkas pendaftaran. Ketua KPU Balikpapan, Nur Toha memastikan seluruh dokumennya lengkap dan memenuhi syarat yang ditentukan. Ia memastikan partai politik yang tidak mendaftarkan calegnya maka tidak akan memiliki hak suara di wilayah Balikpapan. Baris. Untuk KPU Kota Balikpapan hari ini telah menerima 12 partai politik yang telah mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Ya, berarti tinggal 6 ya. Tinggal 6. Ini ada P3 di dalam, berarti yang sudah ke-13. Ya, berarti tinggal 5. Kita tunggu nanti sampai pukul 11.59. Konsekuensinya dia tetap menjadi peserta pemilu, tapi untuk Dapil Balikpapan dia tidak, untuk DPRD Kota Balikpapan dia tidak mencalonkan bakal calonnya.
Nur Toha berharap seluruh partai politik peserta pemilu sudah menyerahkan berkas calegnya sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Amir Hamzah dan Rian Mantini melaporkan dari Balikpapan. Rombongan pengurus Partai Nasdem ini merupakan salah satu parpol peserta pemilu yang secara resmi menyerahkan berkas calegnya kepada KPU Kutai Timur di Sangatta. Meski datang dalam jumlah cukup banyak namun berdasarkan aturan, maka yang diperbolehkan masuk ke ruangan pendaftaran hanya 7 perwakilan pengurus partai. Ketua KPU Kutim Ulfa Jamilatul Farida menegaskan proses pendaftaran di Kutai Timur serupa dengan daerah lain, yakni berlangsung dari tanggal 1 hingga 14 Mei 2023. Pengurus parpol yang terlambat menyerahkan berkas calegnya maka akan berpotensi untuk tidak bisa menjadi caleg di pemilu 2024 mendatang. Nah, kalau hari ini sudah terbantukan oleh aplikasi. Kemudian sejauh ini sampai tanggal 11 itu satu partai politik sudah mendaftar. Tadi juga kawan-kawan media sudah mengetahui Partai Nasdem Kutai Timur sudah melakukan pendaftaran pengajuan bakal calonnya dan sudah dinyatakan lengkap dan diterima KPU Kabupaten Kutai Timur. Sebelum menuju ke KPU, pengurus parpol diminta melengkapi 3 berkas utama, yakni pengajuan dapil, berkas masing-masing caleg, serta persetujuan dari pengurus pusat partai bersangkutan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Awas lu, mana?